Minggu Paskah kelima 7 Mei 2023, kalender gerejawi masa raya kebangkitan Kristus, warna putih. Kebangkitan tubuh, 1 Korintus pasal 15, ayat 35 hingga 58. Hari Minggu 7 Mei, minggu pertama bulan Mei, bulan kedua dari triwulan kedua, kita ada pada hari ke-127, minggu ke-19, minggu Paskah kelima, dalam tahun 2023, kita sekali lagi diingatkan tentang fokus pelayanan pembaharuan GKI pada triwulan kedua, bulan April, Mei, Juni 2023. Pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia sebagai mitra Allah yang ekumenis, pluralis, dan inklusif yang didasarkan pada 1 Korintus pasal 15 ayat 35 hingga 58. Bahwa kebangkitan tubuh adalah nilai tertinggi dari pembaruan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Surat 1 Korintus yang kita miliki sekarang adalah surat yang berisi jawaban Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Pertama-tama, terhadap laporan mengejutkan yang dibawa oleh keluarga Chloe, dan yang kedua, terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh orang-orang Korintus di dalam surat mereka. Salah satu persoalan yang dipertanyakan oleh jemaat Korintus melalui surat mereka kepada Rasul Paulus adalah apa yang dimaksud dengan kebangkitan. Jawaban Rasul Paulus tentang hal kebangkitan disampaikannya dalam 1 Korintus 15 dengan 3 bagian penjelasan, yaitu kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Berdasarkan tahapan penjelasan Rasul Paulus tentang kebangkitan, maka tentu penjelasan tentang kebangkitan tubuh hanya berguna jika penjelasan berita Injil tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita di dalam Kristus sudah dipahami dan diterima terlebih dahulu. Sebab, hanya ketika orang mengakui bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu ada, dan Yesus adalah bukti pertama dan satu-satunya tentang manusia yang bangkit untuk hidup selama-lamanya, maka kebangkitan kita juga ada. Jika ada kebangkitan manusia dari antara orang mati, maka wajar saja kalau orang bertanya, bagaimana wujud tubuh manusia yang dibangkitkan? Dan pertanyaan ini dijawab oleh Rasul Paulus dalam uraian perikop kebangkitan tubuh. Penerapan. Kebangkitan tubuh sepenuhnya adalah urusan Tuhan, sebab manusia tak dapat membangkitkan tubuhnya yang fana. Manusia tak dapat mengubahkan tubuhnya yang fana, entah masih hidup atau sudah mati, untuk menjadi layak masuk ke dalam kehidupan kekal di sorga. Manusia tak dapat mengubah tubuhnya yang duniawi menjadi tubuh surgawi. Orang Kristen, karena hubungannya dengan Kristus, sudah menjadi kewargaan sorga, dan akhirnya akan diubahkan dan memiliki tubuh yang serupa dengan Dia yang berasal dari sorga. Berpegang kuat pada ajaran yang benar, memberikan daya dorong bagi orang percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan secara berkelimpahan. Selamat menghayati Minggu Paskah kelima dalam masa raya kebangkitan dan penampakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang di tangan kanan Bapamu, sehingga nanti sangkakala menderu, memanggil kami pun menghadap paras Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan, baik dari Jemaat GKI Pengharapan Jayapura maupun dari jemaat-jemaat lain yang berkesempatan ikut ambil bagian dalam ibadah pertama, ibadah jam 6 di Gereja Pengharapan Jayapura. Kiranya diberkati oleh Tuhan ketika kita ada di rumah Tuhan.
Mari kita lihat kembali kepada pembacaan kita tadi dari 1 Korintus pasal 15 35 sampai 58 dengan tema sentral adalah kebangkitan tubuh. Hari Minggu hari ini 7 Mei merupakan minggu yang pertama dari bulan yang kelima. Atau kita ada di hari yang ke-127 atau minggu yang ke-19 setelah minggu Paskah kelima ya, tahun 2023. Kita diingatkan ketika kita ada di bulan Mei, kita ada dalam triwulan yang kedua. Tema besar sinode adalah pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia ya. Ya, kasih Kristus di antara sesama manusia itu tidak membedakan orang lain, entah kita orang Kristen atau orang yang tidak seiman. Kasih Kristus hidup dalam diri kita sehingga kita juga mengasihi semua orang sebagai sesama, tidak melihat bahasa, suku, budaya, adat. Dan itulah kasih Kristus. Sehingga selama triwulan 2 ini setiap khotbah harus membawa kita untuk ada satu perubahan. Satu perubahan dalam suatu kehidupan yang baik berdasarkan kasih Kristus ya. Kasih Kristus itu dilihat dari sebuah sikap yang ekumenis. Ekumenis itu dalam satu keluarga itu satu hidup bersama begitu, rukun, damai. Mulai dari dalam rumah tangga itu, suami, istri, anak-anak, semua dalam rumah itu, keponakan, anak mantu, hidup bersama. Kehidupan bersama itu dia terpancar keluar dalam kehidupan juga dengan lingkungan. Kita tinggal depan, belakang, kiri, kanan dengan orang lain, tapi pelihara sebuah kehidupan yang di dalamnya itu kasih Kristus berakar dan berkuasa. Itu inti. Sehingga kasih Kristus itu bagaimana kita akan aplikasikan lewat pembacaan 1 Korintus pasal 15 ini, ayat 35 sampai 38. Saya baca dan saya kira Bapak Ibu Saudara juga sudah baca dan bisa mengerti apa jalan cerita ini. Karena kebangkitan tubuh adalah suatu ajaran yang penting dalam Alkitab. Tubuh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, jari kaki. Tubuh ini harus kita pelihara dengan baik, kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, kita kontrol dengan baik. Karena tubuh ini penting. Tidak hanya sekedar kita hidup di dunia berpoya-poya dengan tubuh yang kita miliki. Tuhan berikan tubuh yang ganteng bagi seorang laki-laki, tubuh yang cantik bagi seorang perempuan, atau untuk kemuliaannya, bukan untuk mengobrol untuk dunia itu. Jadi ajaran tentang kebangkitan tubuh itu penting sekali. Karena tubuh yang dibangkitkan Allah dari kematian dan persekutuan kembali adalah di mana tubuh kita itu memang akan binasa, tapi jiwa dan roh kita itu dia kembali ke asalnya. Itu kalau kita memelihara tubuh dengan baik. Firman yang Tuhan dengar, Tuhan hidup di atas firman itu. Tidak sia-sia tubuh kita. Walaupun dia memang habis di tanah, jadi debu. Tapi roh dan jiwa itu ke asalnya. Alkitab menyatakan sekurangnya ada 2 alasan kenapa tubuh begitu penting. Karena tubuh itu kepribadian manusia. Manusia tidak lengkap kalau ada tanpa tubuh, ya. Apakah orang lihatnya tulang-tulang, rangka-rangka saja kah? Tapi kalau saya buat tubuh yang dibentuk oleh Tuhan itu terlihat indah sekali, ya. Maka tubuh itu begitu penting sekali, ya. Tuhan jadikan itu.
Hal yang kedua, mengapa tubuh begitu penting? Karena tubuh adalah kediaman Roh Kudus. Tempat bertahtanya Roh Kudus itu ada dalam tubuh. Alangkah salahnya kita sebagai orang Kristen, tubuh ini tong pakai sebarang saja untuk dunia itu. Kalau setiap orang dari orang tua sampai anak-anak menyadari tempat tubuh ini adalah tempat Roh Kudus tinggal, maka dia gunakan tubuh itu dengan baik. Tidak asal-asal ikut arus dunia ini, keinginan dunia ini. Karena kita tidak menyadari hal itu, jadi asal saja kita pakai tubuh. Di mana ada kesenangan, kita ada di situ. Padahal jiwa di dalam ada menangis tengah mati ini. Kau bawa kemana tubuh saya ini? Nanti jadinya seperti apa kalau kau bawa saya ke tempat yang begitu? Orang tua ajar anak-anak bahwa tubuh itu begitu penting. Tidak kita habiskan tubuh ini untuk poya-poya saja, kesenangan dunia. Bagaimana tubuh yang sudah mati dan membusuk kemudian menjadi tanah, apakah bisa dapat dibangkitkan? Apakah tubuh yang mati karena kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan pesawat atau kecelakaan apa saja? Tubuh yang mati karena mungkin perang, orang bunuh. Tubuh yang mati karena mungkin kita ada dalam sebuah kerusuhan yang besar dan kita mati. Atau tubuh yang kita mati karena bencana alam, tanah longsor atau tsunami menimpa. Kemanakah tubuh itu? Apakah bisa dibangkitkan? Sedangkan tubuh hancur, orang tabrakan saja tubuh sudah hancur-hancur, sudah tidak lihat lagi muka bentuknya lagi sudah hancur-hancur kok. Pertanyaan ini yang diajukan oleh orang-orang Korintus kepada Paulus. Mereka tidak percaya kalau tubuh itu bisa bangkit. Orang-orang Yunani yang bertobat masuk menjadi orang Kristen, mereka menerima Yesus, tapi satu hal yang mereka tidak percaya adalah tentang kebangkitan. Makanya di ayat-ayat sebelumnya Paulus berbicara tentang kebangkitan Yesus, kebangkitan kita, karena Yesus menjadi buah sulung, bahwa berarti orang-orang yang mati di dalam Yesus pun juga pasti akan dibangkitkan. Dan Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Karena orang Korintus mengajukan pertanyaan, tubuh kan sudah hancur jadi tanah, masa tubuh itu bisa dibangkitkan? Pemahaman orang Korintus adalah tubuh yang bisa dibangkitkan adalah itu jenazah yang bisa dihidupkan kembali waktu dia mati, dan jenazah itu bisa dihidupkan kembali, dan mereka maksudkan dia kebangkitan. Padahal menurut firman itu bukan begitu. Tubuh itu memang dia sudah hancur. Tubuh itu memang dia sudah rusak. Dia sudah kembali kepada debu tanah. Kalau kita gali kuburan pun kita dapat hanya ketemuannya tengkoraknya saja yang ada di situ. Sedangkan tubuhnya sudah mencari, sudah jadi tanah. Yang bisa bertahan hanya tengkorak. Berarti tubuh ini tidak bisa bangkit kok. Itu mereka mengajukan pertanyaan ini oleh orang-orang Korintus itu. Mereka ajukan pertanyaan ini kepada Paulus. Makanya oleh sebab itu Paulus semacam mengarahkan mereka dalam 3 dasar supaya mereka bisa mengerti tentang tubuh yang sudah mati dan sudah hancur itu. Rasul Paulus menggunakan analogi yang pertama itu tentang biji atau benih, supaya orang-orang Kristus bisa mengerti bahwa tubuh itu pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Sebuah benih yang ditanam hanya bentuk benih. Pada saat waktunya benih itu bisa tumbuh ketika benih itu sudah hancur, busuk di dalam tanah, baru bisa ada pertumbuhan, ada kehidupan. Benih itu tidak mati, maka dia tetap benih. Tapi ketika dia mati di dalam tanah, maka tumbuhlah sebuah bentuk tubuh yang lain. Kita tanam jagung adalah benih biji bulat kecil itu warna kuning itu. Tapi benih itu dia tumbuh itu dalam bentuk tidak lagi biji bulat itu, tapi dia tumbuh adalah sebuah pohon jagung yang
orang mengenal itu adalah jagung. Oh, ini pohon jagung. Ini berasal dari benih jagung. Tapi tumbuhnya adalah bentuknya lain, jagung. Itu yang Paulus memberikan mereka dalam gambaran. Kalau kita baca di ayat 35 sampai 38. Biji tertanam dan mati, tapi pada waktunya akan hidup kembali. Dan biji itu hidup dengan suatu tubuh yang jenisnya berlainan dengan semua itu. Demikianlah tubuh yang mati itu seseorang itu. Orang yang dikubur, punya keluarga yang dikubur itu memang dia mati, membusuk. Yang hanya pergi kepada Allah adalah roh dan jiwanya yang ada di surga sana. Roh dan jiwanya menunggu pada saat kebangkitan Tuhan. Pada saat Tuhan datang, dia membangkitkan orang mati. Disitulah roh dan jiwa kita yang dulu yang ada di sana, dia menyatu dengan tubuh yang lain yang dibangun oleh Tuhan menurut kehendaknya. Saya mati dengan mungkin tai lalat besar ada di pipi, tapi waktu saya bangkit sudah tidak ada tanda-tanda itu. Saya buat tanda yang baru, tubuh yang baru yang dibangun oleh Allah menurut kehendaknya. Dan begitulah, jadi tidak ada, tubuh ini tidak akan hancur. Memang hancur, tapi Allah akan menggantikan dengan sebuah tubuh yang lain. Dan tubuh ini tidak akan binasa lagi. Tubuh yang dibangun oleh Allah, dia akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Itu yang Paulus menjelaskan kepada mereka supaya orang-orang Korintus itu bisa pahami. Seperti benih yang bisa tumbuh, Allah menubuhkan dalam bentuk yang lain. Demikian juga manusia yang mati itu, Allah bisa bangkitkan dia pada saat kebangkitan. Ya, selama orang yang mati itu mereka sedang menunggu, roh dan nyawa menunggu. Pada saat roh dan nyawa itu masuk kembali ke tubuhnya, maka nama asli saya yang sudah roh dan nyawa di sana kembali jadi nama asli. Jadi surga itu tidak ada lagi. Kita boleh mengenal orang tua kita yang meninggal duluan, tapi tidak ada membangun sebuah keluarga di surga, karena mereka hidup sebagai malaikat-malaikat Allah, siang dan malam. Mereka hidup di sana. Tidak ada istilah, oh nanti kalau saya juga mati, nanti saya akan ketemu dengan orang tua saya, bapak, mama, adik, kakak yang semua meninggal, kita akan satu keluarga tinggal di surga. Tidak ada. Mereka akan hidup sebagai malaikat-malaikat Allah. Ya, syaratnya hidup itu penting sekali. Semua orang yang mati pada saat Tuhan datang, mereka akan dibangkitkan. Tapi kita yang selama hidup di dunianya asal-asal hidup saja itu, kita nanti dibangkitkan, tapi kita akan menerima hukuman, yaitu kematian yang kedua. Sudah tidak ada kehidupan lagi. Orang yang hidup dengan benar, dia akan dibangkitkan dengan tubuh yang lain, dan dia akan masuk dalam kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru. Dia akan hidup di kelompok yang digambarkan seperti kelompok domba. Hai kamu yang berbahagia, terimalah sukacitaku. Karena selama kamu hidup di dunia, kami begitu hidup setia. Kamu tidak bercacat selama kamu hidup di dunia, terima sukacita ini. Tapi kalau kita hanya asal-asal hidup di dunia, ikut angin, ikut badai, ikut keramaian, kelompok kambing, terimalah hukuman, lautan api, kehidupan kekal, kematian yang selama-lamanya. Tidak ada kehidupan lagi. Paulus memberikan contoh yang kedua bagi mereka supaya mereka bisa mengerti tentang tubuh ini. Itu ada di ayat 39 sampai dengan 44. Allah bukan membangun tubuh manusia kamu saja. Allah membangun begitu banyak tubuh dalam kehidupan yang diciptakannya itu. Binatang di udara, Allah membangun dengan tubuh mereka yang begitu mulia. Burung cenderawasih dengan warna-warni yang begitu indah sekali. Allah membangun mereka dengan tubuh masing-masing, dengan kemuliaan masing-masing. Allah membangun ikan-ikan di laut dengan tubuh mereka masing-masing, dari yang kecil sampai besar. Allah membangun binatang di darat, dari yang semut yang kecil sampai dengan binatang raksasa, dengan kemuliaan masing-masing. Allah membangun bulan dengan kemuliaannya tidak sama dengan matahari. Allah membuat matahari yang bersinar tidak sama dengan kemuliaan yang lain. Segala sesuatu dijadikan Allah
menurut kehendaknya. Apalagi kamu manusia. Dia bangun kamu begitu sempurna, begitu indah, begitu berharga. Artinya Allah membangun kita sebagai manusia berharga. Kita balasnya dengan satu kehidupan yang baik. Seperti Ayub. Ayub membalas segala penghargaan dari Tuhan dengan sebuah berkat-berkat dan kemuliaan bagi dia. Dia balas dengan 4 ciri yang baik itu. Hidup yang saleh, tak pernah bercacat, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Tuhan kasih tubuh kita yang bagus di tempat hal yang kita lakukan. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, selama kita hidup di tengah-tengah segala macam tawaran yang mencobai kita ini, kita jaga tubuh ini karena tempat kediaman Roh Kudus. Setiap pribadi merenungkan, oh saya ini tempat ini Roh Kudus tinggal ini, berarti selama ini saya jalan salah ini. Saya mencemarkan diri saya ke sana ke sini, padahal Roh Kudus sedang bertahta ini. Roh Kudus sedang menangis kalau saya gunakan hidup dengan salah ini. Kau tidak ingat akhirat kah? Kau baru saya hidup begini, nanti kemana saya? Paulus berbicara itu. Manusia memiliki tubuh dan diawasi oleh jiwa itu. Jiwa kita mengawasi kemana kita melangkah, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbicara. Jiwa ini mengawasi kita. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan itu. Jiwa itu bersorak-sorak dalam tubuh kita. Terima kasih karena kau bawa punya hidup ini secara baik ini. Paulus memberikan contoh yang ketiga lewat ayat 45 sampai 49. Ya. Contoh kamu lihat Adam. Adam dijadikan dalam tubuh alamiah, tubuh jasmania. Dia pertama sebagai tanah liat, belum ada kehidupan. Dia bisa hidup karena Allah mengembuskan napasnya ke dalam hidungnya, lalu dia menjadi makhluk hidup. Tapi Yesus tidak seperti itu. Adam kedua, dia lahir dari Roh Kudus, makanya dia hidup di dalam Roh Kudus. Tubuhnya tidak akan binasa. Adam karena dia lahir dijadikan tanah liat, maka ketika dia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 19 katakan dalam kutukan Allah, engkau adalah debu tanah, maka engkau juga akan kembali pada saatnya kembali menjadi debu. Nah, tubuh yang Adam adalah tubuh sama seperti saya, Bapak Ibu Saudara, adalah tubuh alamiah, tubuh dunia. Tubuh ini pada waktunya akan hancur di tanah. Tapi kalau tubuh ini kita selama hidup di dunia menggunakan dengan baik, tubuh ini tidak akan sia-sia. Allah akan membangun sebuah tubuh yang baru menurut kehendaknya. Lalu roh dan jiwa yang sudah duluan ke sana akan menyatu sehingga nama kita tetap, nama saya Simon di surga. Roh dan jiwa kita tidak akan hilang. Walau tubuh kita dibangun dalam bentuk yang lain, seperti Adam. Ya, kita semua adalah keturunan Adam. Tidak ada seorang pun orang yang bisa tanpa hancur tubuh di tanah, hanya Henok, Elia, Musa, itu orang-orang terangkat. Tapi semua dari itu adalah mereka rasul-rasul saja mati seperti. Karena mereka kita semua adalah tubuh alamiah yang harus hancur lebur di tanah. Bagian yang keempat di mana Tuhan berbicara tentang apa pahala hadiah bagi orang-orang yang menjalani kehidupan dengan baik. Ya, apa hadiah yang mereka peroleh di ayat 51 sampai 56. Paulus lebih dahulu berkata di ayat 50 bahwa ingat, renungkanlah hal ini, bahwa darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Manusia hidup ini karena ada darah dalam tubuh. Tubuh yang Tuhan kasih kadang-kadang kita tidak hargai dan kita hanya pakai sembarang. Padahal darah dan daging Alkitab bilang itu akan hancur sama dengan tubuh binasa dalam tanah.
Sebab yang ada di surga hanya roh dan jiwa saja yang ada di sana. Selama Tuhan kasih kita darah, kehidupan, tubuh yang bagus itu, mari pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda yang hidup di tengah-tengah kota Jayapura, narkoba, ganja, seks bebas, pesta miras, perjudian, pakai hidup ini untuk baik, supaya jangan hidup ini, tubuh ini sia-sia. Kita kematian kedua, kematian pertama semua orang akan lewati jalan itu. Yang kita takutkan adalah kematian kedua itu. Habis, sudah tidak ada kehidupan lagi di dunia yang baru. Bagi orang-orang yang hidup di dunia itu, hidup dalam kejahatan. Tapi bagi mereka yang hidup di dunia selama hidup dengan setia, hidup dengan baik adalah ada jaminan. Mereka akan hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Mereka tidak mengalami lagi sakit penyakit. Mereka tidak mengalami lagi panas, terik, lapar dan haus. Tubuh yang dipersembahkan adalah Tuhan adalah tubuh yang hidup kekal, hidup sebagai malaikat sampai selama-lamanya di dunia yang baru. Itulah sebabnya Paulus bilang, pada saat sangkakala Allah itu berbunyi, semua orang akan dibangkitkan. Mereka bangkit dulu baru kita yang masih hidup ini. Seandainya besok tiba-tiba hari kiamat datang, hari Tuhan datang, keluarga kita yang lebih mendahului itu, mereka bangkit dulu. Orang-orang yang dibangkit di dalam Tuhan selama mereka hidup berjalin lelah setia dengan Tuhan itu, tubuh mereka akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia oleh Tuhan. Setelah itu baru kita juga tidak masuk dengan Alkitab. Paulus bilang kita tidak masuk dengan tubuh ini otomatis lagi. Tuhan merubah kita juga. Tubuh yang panah itu Tuhan kasih tinggal lagi. Kita menggunakan tubuh yang baru untuk bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan di dalam Tuhan. Pada saat sangkakala dalam bahasa Yunani adalah hari parousia. Parousia itu hari yang orang kaget, hari yang orang terkejut, hari yang membuat orang terkenyang. Aduh, ini harinya kah? Aduh, saya belum bertobat, ini terlambat. Penyesalan percuma di hari itu, hari parousia, hari yang sangkakala berbunyi itu. Kita tidak mengajukan pertanyaan lagi, kita tidak mengajukan saran, hanya tinggal menerima hukuman. Semua orang menerima sesuai dengan perbuatan masing-masing. Tuhan Yesus berbicara dalam Matius, berdasarkan ucapanmu engkau diberkati, berdasarkan ucapanmu juga engkau akan dihukum pada saat itu. Itu yang Paulus berbicara bagi mereka tentang hari parousia. Di sini baru akan terjadi kebangkitan. Di sini baru Tuhan akan mengganti dengan sebuah tubuh yang baru yang dibangun oleh Tuhan sendiri untuk menghidupi, mengalami kehidupan kekal di surga. Paulus mengakhirinya dengan sebuah pujian di ayat yang terakhir, di ayat 58 ya. 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kadang-kadang kata ini kita salah menafsirkan, bahwa dalam pekerjaan Tuhan, apa saja yang kita kerjaan itu, Tuhan punya jerih lelah itu tidak akan sia-sia. Benar juga, terlibat dalam semua pekerjaan Tuhan dalam gereja ini, dalam membangun sebuah gereja itu, jerih lelah, kecapean kita tidak sia-sia. Tapi hal ini dimaksud dengan ayat 51 tadi, kesetiaan yang tidak pernah terbatas, kesetiaan sampai waktunya Tuhan datang yang kedua kali itu. Sepanjang kehidupan kita mulai dari hari ini sampai kita tunggu-tunggu Tuhan itu kapan datang, Tuhan tidak tahu. Tapi kita menjalani satu kehidupan yang tak pernah bercacat di hadapan Tuhan. Berbahagialah. Kau punya jerih payah, jerih lelah sepanjang hidupnya. Kesetiaan sebagai orang Kristen sejati tidak sia-sia waktu Tuhan datang kembali. Itu yang kita disambut. Bukan pekerjaan saya sebagai
seorang pendeta saja jadi. Kalau besok saya sudah pensiun turun, saya sudah tidak setia lagi. Kesetiaan adalah selama saya belum jadi pendeta, saya menjalankan hidup sebagai pendeta. Setelah saya turun dari pendeta juga, saya tetap setia menunggu hari kedatangan Tuhan. Disitulah ayat 58 itu bagi penghargaan bagi kita. Jerih payahmu tidak akan sia-sia selama engkau jadi orang Kristen yang sejati, dari lahir sampai dengan saat Tuhan mengambil, tidak pernah bercacat. Ayat 58 menjadi penghargaan bagi kita. Apa yang kita terapkan dari firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Ada 4 hal yang Bapak Saudara kita bawa pulang dan kita melakukannya. Yang pertama, kita harus punya prinsip hidup dan nilai kekekalan dari sekarang ini. Untuk apa kau hidup dalam dunia ini? Segala yang kita menikmati untuk apa? Kalau hidup ini sia-sia. Kau boleh menikmati dengan segala berkat kekayaan yang ada, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan, supaya hidup kita itu tidak sia-sia di akhirat nanti. Hidup kita tidak mati dibuang ke lautan api. Ya. Hidup yang sekarang kita jalani, hidup yang sekarang ini menentukan bagaimana masa depan kita, hidup kita itu ditentukan oleh hari ini kita jalani. Kalau hari ini Bapak Saudara jalani hidup dengan baik, itu juga yang menentukan hari yang Tuhan datang itu. Kalau hari ini kita hanya asal-asal jalan hidup, itu juga yang menentukan waktu saat Tuhan datang. Paulus katakan, kalau tidak ada lagi tubuh kebangkitan, maka lebih baik kita makan minum berpoya-poya mati habis atau perkara. Untuk apa mau hidup susah-susah kalau tidak ada kebangkitan? Tapi harus ada satu kehidupan yang baru. Makanya hamba Tuhan juga capek-capek bicara dari firman, karena tidak sia-sia ada kehidupan baru. Untuk bicara dari mimbar itu supaya orang dengar firman, mereka hidup dalam firman, mempersembahkan hidup tubuh ini dengan baik, karena ada kehidupan. Kalau tidak, untuk kapal kita lebih baik tidak usah lagi bicara firman lagi, biar orang hidup menurut kau punya mau, sudah hidup mau mati mau jadi apa terserah, tapi karena ada kehidupan baru. Hidup Bapak Saudara dan saya itu tidak sia-sia. Kita ada di tempat yang layak sesuai dengan bagaimana kita hidup selama di dunia. Bapak Ibu, pandangan kita pada masa yang akan datang ini seharusnya mempengaruhi apa yang kita lakukan sekarang ini. Esau dikritik karena kacang merah, sepiring kacang merah, menjual hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu berkat Tuhan. Tubuh yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah berkat Tuhan. Jangan kita seperti Esau, karena dunia dan segala tawaran itu menawarkan kita, akhirnya hanya sebuah piring kacang merah saja kita terperosok masuk ke dalam dosa itu. Ibrani tulis secara tegas tentang sepiring kacang merah itu. Sepiring menggambarkan dunia dengan segala macam tawaran yang membawa banyak orang Kristen tersesat ke sana. Karena ingin memakan, ingin menikmati tanpa merasa bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Orang Kristen banyak yang hanya memikirkan kebutuhan dan keinginan sesaat dan sering melakukan apa saja yang mereka mau untuk memuaskan kebutuhannya. Padahal jiwanya sedang menangis. Mari kita gunakan hidup ini dengan baik. Hidup ini tidak sia-sia. Hal yang kedua, kita harus mempunyai konsep tubuh yang benar, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Yang saya sudah katakan, bab tubuh setiap orang harus dikontrol, diawasi, dijaga, dipelihara dengan baik. Kemana saya bawa tubuh ini? Kemana kaki saya melangkah? Dalam seluruh aktivitas, bagaimana tangan saya bekerja? Bagaimana bibir, mulut, kata-kata berucap? Kiranya didorong oleh Roh Kudus saja. Semua yang kita kerjakan, melangkah dengan kaki, tangan bekerja, mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, semua adalah untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi Tuhan semata-mata. Pulang dan renungkan bahwa darah dan daging itu tidak mendapat tempat dalam bagian surga. Roh dan jiwa saja yang mendapat tempat. Mari kita ubah nilai hidup kita saat ini dan fokus pada kekekalan tentang tubuh kita.
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan pada saat ini, mari hanya untuk sebuah kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah binasa. Memang kita hidup di dunia itu sakit, penyakit, segala macam problema kita alami. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, biar di tengah-tengah segala pergumulan beban hidup yang berat, dengan segala tawaran yang dunia yang berat, tapi mari kita hidup seperti bagaimana Kristus hidup. Hidup yang benar, makanya dia dihargai oleh Tuhan, dia dimuliakan oleh Tuhan. Walaupun dia ada anak-anak, dia menjadi rupa manusia, dia hidup di dunia, tapi dia hidup seperti surga. Kita juga walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan kesesatan, tapi mari di tengah-tengah dunia ini kita hidup seperti cara hidup di surga. Doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hidup Bapak Saudara di bumi, keluarga rumah tangga Bapak Saudara, cara hidup rumah tangga di bumi itu harus hidup seperti yang ada di surga, malaikat-malaikat surga. Inilah firman Tuhan datang bagi kita. Inilah firman Tuhan yang akan merubah kita, bahwa kita mempersembahkan tubuh dengan baik untuk Tuhan, bahwa tubuh ini pasti Tuhan akan bangkitkan, tapi dia akan membangkitkan dan tubuh yang lain dengan cara kehendak Tuhan sendiri. Dan roh jiwa yang sudah pergi duluan akan menyatu dengan tubuh itu, sehingga tubuh kita adalah tubuh yang kekal sampai selama-lamanya. Amin.